Halo semuanya, welcome to podcast Prokon. Dengan harapan yang lain muncul. Maksudnya ya, iya. Kenapa hari ini kita coba berdua? Karena kita kejar tayang. Betul. Karena minggu kemarin juga kita tidak upload. Jadi timeline-nya kemarin itu timeline-nya adalah jadi kemarin itu setelah episode yang kemarin, minggu depannya kita UTS. Nah, betul. Kita UTS capek-capek pada babak belur nilainya. Ya, ada yang hoki, ada yang nggak hoki. Ya, jadi melewati masa itu dan kemudian ada berita apa Kik? Apa? Produsernya jatuh sakit. Oh, produsernya kena DBD. Produsernya kena DBD dan harus diopname ya. Iya, jadi makanya minggu lalu nggak tag, harusnya minggu lalu tag ya kan. Harusnya minggu lalu, tapi ternyata gua harus diopname di rumah sakit dikarenakan kena DBD ya. Jadi kepada teman-teman semua, stay safe ya, jaga kesehatan karena COVID juga, dan juga sekarang lagi musim DBD, kalian harus jaga kesehatan. Hati-hati semprot kanan kiri ya. Peka kesehatan sekali sekarang Karel. Iya. Demikian podcast kita hari ini. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Enggak gitu, Cuk. Ya? Kita punya topik. Iya. Cuma kita ngeliat ke belakang dulu nih. Kita kan 1 bulan lah ya kita nggak tag. Betul. Kita sebulan nggak tag. Kita ngeliat berita-berita sebulan yang lalu tuh ada apa aja? Pertama. Sebulan yang lalu. Apa yuk? Adanya babi ngepet, teman-teman. Sudah nggak duga. Pasti mau ngomongin babi ngepet. Ada babi ngepet yang dikambing hitamkan, padahal itu babi, guys. Itu babi ngepet yang dikambing hitamkan, padahal itu babi, bukan yang kambing. Waduh. Skip. Itu contoh kegoblokan yang hakiki. Karena satu orang ini iri, sebelah itu tetangga tidak kerja, pengangguran tapi banyak duit. Makanya menimbulkan aroma gosip yaitu babi ngepet. Mungkin nanti kita bakal jelasin lebih lanjut kali. Karena topik kita kali ini ada kaitannya sama babi ngepet. Terus kemarin itu ada berita tentang Sunda Nusantara kalau. Nah, Sunda Nusantara. Itu kayaknya ini pecahannya Sunda Empire, ada Sunda Nusantara. Iya, saudaranya Sunda Empire ya. Kemudian dan juga petinggi Sasana Sunda Empire telah bebas. Dan nanti akan mau kata aja sih sepertinya mau bikin podcast ya. Podcast sama kita. Enggak. Wah, boleh sekali. Enggak ngerti logikanya. Terus ada berita apa lagi sih? Sebulan yang lalu kayaknya banyak dah. Lu cinta Luna hamil. Dihamili siapa kita tidak tahu. Iya. Dia sudah bebas dari penjara karena narkoboy. Kemudian sudah bebas ternyata dihamili. Nah itu terus apa gitu? Apa esensinya itu? Apa? Jadi hari ini teman-teman, kita akan membahas sebuah kota yang sebuah kota yang berhubungan dengan babi ngepet tadi. Ya, kalian tahulah di mana. Berada di Jawa Barat dan tempat tinggal teman kita ini. Ya, seperti itulah. Jadi, kenapa kita bahas Depok? Kenapa? Karena banyak berita-berita nggak jelasnya. Dan menurut gue ini memunculkan pro kontra di masyarakat karena kita selalu ngeliat Depok tuh banyak kontranya. Kalau lo lihat Depok banyak kontranya. Ya betul, banyak kontranya. Dari begal, dari ormas, dari apa lagi? Dan banyak ormas bisa dilihat. Itu kayaknya ada di Jakarta juga. Maaf. Iya. Kan setiap ormas pasti ada di semua daerah dong. Betul dong. Iya. Salah satunya di Depok. Cuman kan ada di Depok juga, nggak mungkin dong hanya di Jakarta. Iya benar. Pasti di Kalimantan ada, di Bekasi ada. Maka saya tidak tahu. Nah itu saya mundur, saya tidak mau bicara lagi. Ya. Itu terlalu eksplisit, oke, teman-teman semua. Oke. Jadi di sini kita akan bedah satu-satu hal-hal yang absurd. Kali ini kita akan bawainnya secara beda. Tapi sebelum gue ke situ, kayaknya gue jelasin positifnya Depok dulu kali ya. Silakan. Sebagai orang Depok, apa itu positif dari kota Depok itu? Kan setiap
kota pasti kan punya hal-hal yang baiknya. Iya, Kita benar. tidak memandang dengan hal-hal negatifnya, tetapi hal-hal positifnya kita Iya, juga harus walaupun kadang tahu. hal positifnya itu tertutup sama hal negatif. Ya, betul. Jadi kebanyakan. Iya. Oke, silakan. Hal positif yang pertama apa? Hal positif pertama adalah sebenarnya nggak ada positifnya sih kalau gue pikir-pikir. Ada mungkin Iya. berapa kayak ini kota belimbing. Depok kan kota belimbing. Ada apa dengan belimbing? Nah, Mungkin masalahnya setiap rumah dipasangin pohon belimbing, Nah, atau masalahnya tiap jalan dipasang pohon belimbing. Nah, masalahnya begini. Gimana? Nggak ada pohon belimbing yang gue pernah ketemuin di Depok. Nah, Dia bilang kota belimbing, tapi gue nggak pernah temu tuh belimbingnya di mana gitu loh. belimbing Wuluh kali. Tahu belimbing Wuluh kan? Belimbing maksudnya, Wuluh. ya tetap aja nggak ada belimbingnya itu loh. Di Depok, kota belimbing, nggak ada belimbingnya. Gini, saya tidak mau negatif thinking dulu. Belimbing yang dimaksud itu bisa dua. Belimbing yang bentuknya kalau dipotong kayak bintang atau belimbing Wuluh. Beda tuh. Iya bentuknya. tahu. Iya tahu. Tapi kan pohonnya pasti kan ada buahnya dong. Ya, iya. Nah iya. Gue nggak pernah ngeliat pohon yang membuahkan buah belimbing. Mau belimbing yang lu sebut atau belimbing bintang. Itu iya, masalahnya. Mungkin tiba-tiba bisa diganti kota belimbing jadi kota anggur kota stroberi, kota durian ya begitu. Kota stroberi kira puncak. Iya kan puncak ya? Apa sih? Stroberi ya sih, sebenarnya stroberi itu banyak di puncak yang bisa enak-enak pokoknya. Kenapa jadi promosi puncak? Ini Depok. Iya. Depok itu apa ya positifnya? Ini apa? Itu tempat pendidikan yang diidam-idamkan, yaitu kampus UI. Nah ya? Iya setuju kalau itu. Setuju ya. Setuju. Nah, lu bayangin Depok sama UI gedean mana? Ya gedean UI. Nggak gini. Gue bisa jelasin ini lucu nih sebenarnya. Depok tuh kan ada Depok Timur. Ada Depok Barat nih. Ada dua nih Depok. Waduh. Di tengah-tengahnya UI. Iya. UI-nya tuh luas. Nah, UI ini kalau lu lihat hijau. Tegal, terus banyak pohon-pohon, danau. Coba lu keluar UI. Anjir, udah kayak kota-kota mepet ya. Iya, kota-kota rumahan gitu loh. Terus tapi apa dari UI? UI tuh ya kadang gini ya, orang-orang tuh suka di UI tapi anak-anak UI nggak pernah ngaku Depok. Sumpah. Anak-anak UI itu kadang jarang banget yang ngaku di Depok gitu. Seperti misal kita kuliahnya ini daerah Serpong. Nah, kalau daerah Serpong kita menganggap, gue kuliah di sini, tapi gue ini Serpong loh guys. Gue bisa ke sana sini. Depok. Tidak anak UI tidak mengakui Depok. Nah iya. Jadi begini, saya keluar jalan-jalan. Ini saya di belahan dunia mana? Ya udahlah, saya masuk lagi. Enggak mungkin seperti itu. Enggak kayak Bekasi banget maksudnya. Ya iyalah. Kalau Bekasi kan udah planet lain. Kalau Depok tuh belum planet lain tapi udah di bulan kayak dia. Dia tuh bukan planet lain tapi galaksi lain gitu. Enggak di bulan dia. Oh, di bulan. Jadi seperti itu. Oke. Apa lagi dari Depok? Enggak ada. Gua sebelahnya UI apa ya? Ada kampus juga. BSI sama Gunadarma. Itu biasanya kalau ditanya, lu kuliah di mana? Di UGM. Wah, keren dong ke Jogja. Enggak, di Depok aja. Universitas Gunadarma. Jogja Dewa Depok. Iya. Setuju. Tapi emang gini loh, kalau nanya kampus-kampus di selain UI, banyak. Coba dia ini kayak Lintah, dia tuh ngambilin nama UI, kayak misalkan dekat dengan UI. Sumpah, promosinya gitu-gitu. BSI misalkan, kuliah dekat UI. Jadi serasa BSI UI. Ini kuliahnya di UI. Nah, iya. Padahal bukan di UI. Nah, iya. Kayak di pinggirannya gitu loh. Iya, I see. Tidak apa-apa.
Oke, daripada itu dulu kali ya. Oke, daripada kita berlama-lama dengan kegoblokan kita berdua ini dengan ngobrol-ngobrol gak jelas mengenai tentang UI dan BSI dan UGM versi Depok. Ya. UGM versi Depok. Iya benar. Bener kan? Benar. Kali ini kita akan melihat hal-hal absurd apa, ya. Ini kita ambil dari www.hypewi.com. Niat banget nyari sumber, jangan nyari Ya. negatif-negatifnya Depok nih tuh. Ya. Ya. Nah, dengan presentasi, ya kapan lagi ya? Kita kayak presentasi gini. Oke. Ini kita akan ada 11 bukti kejadian di Depok. Sungguh absurd. Kelak bisa jadi urban legend, ya. Mungkin bisa menyaingi kayak TPU Jeruk Purut. Seorang pastor tanpa kepala. Yang sedang mencari kepalanya setiap jam 12 malam. Bisa menyali di sana. Jadi siapa tahu bisa jadi urban legend. Gitu. Ya. Oke. Kita di sini hanya berdua, walaupun produsernya lupa kabarin karena kejar tayang juga, nggak apa-apa kita berdua, karena kan kita berdua kita ngebahas tentang Depok ini. Tapi ini bukan tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan Depok loh ya. Ozi Hafiz, nulis bukti Depok absurd, Anda tinggal di mana? Nah, oke. Seperti stop dulu sampai situ. Lu baca topiknya ini aja udah nggak ada yang bener aja. Benar. Absurd banget. Mungkin viral hanya cuma satu rumah di Depok dikira kuasa Allah. Oh iya, viral. Hujan cuma satu rumah usai. Setelah diselidiki banyak yang bikin nyesel. Iya, karena mereka sebuah mujizat, hujan cuma satu, azab ternyata cuma pipa bocor dari toren yang nyembur. Seperti itu. Ya. Ini juga pernah masuk. Yang kedua, Depok bikin stres kena macet. Wali kota berencana pasang lagu di lampu merah. Itu kayaknya totalitas itu kayaknya kalau lampu merah nih ada speaker lagunya tuh, dia pakai generator sendiri, jadi kalau mati lampu lagunya masih muda. Langsung kini tinggal aku sendiri. Gitu. Langsung lagu TikTok. Bukan, ini lagunya dia bahkan. Dia nyanyi, cari aja di YouTube. Gue nggak mau tayangin. Oh iya. Oke. Lanjut. Jadi sebagai pembuka ya. Pembuka ya aja udah nggak benar. Jadi selama ini banyak yang menganggap Bekasi ya daerah yang diisi masyarakat tipikal yang begitu-begitu aja, pada sampai muncul jokes-jokes kocak. Kenapa sih? Oke. Ya, jad bener sih orang-orang bikin itu parah bang. Kita yang ke hal yang pertama. Adakah yang masih ingat dengan kejadian konyol pocong palsu yang satu ini? Kalau bukan warga Depok, gak mungkin begini kelakuan. Dihukum tidur di kuburan, pocong palsu di Depok menangis. Wow. Nah, ini gue baru dengar nih. Maaf. Gue dengar. Pocong palsu gue tahu, tapi gue baru dengar tiba-tiba disuruh tidur. Gini, walaupun iya tidur di kuburan sih, iya. Ya. Tapi jangan gini juga sih, dihukum. Tidur di kuburan tapi ditontonin. Kan seperti intinya kalau kayak yang jokes, tahu jokes sketsa kan? Mungkin kalian pernah dengar ada pocong. Bukan. Di trending di YouTube tahun 2019 atau 2020 gue lupa. Ya. Tentang pocong palsu. Pocong palsu berkeliaran di jalan. Nah, itu dekat rumah gue. Nah, pocong palsu ada satu pocong palsu anak-anak ini nih masuk di ininya Jaguar. Nah iya itu dekat rumah gua. Itu yang dekat rumah gua. Dan itu pun bisa masuk di acaranya Sule loh. Keren. Viralnya karena jadi pocong palsu, kemudian ketangkap sama tim Jaguar, terus diundang ke acaranya Sule. Sama tim Jaguar juga. Keren. Ya, terus dan juga disuruh reka ulang, kenapa bisa ketangkep? Ya gimana? Ini gue juga bingung motifnya apa, sumpah. Kenapa jadi pocong di tengah jalan gitu? Nah iya itu. Gue juga nggak tahu motifnya, nggak jelas nih. Iya. Gue tak. Oke, next. Oke, kita lanjut ya. Yaitu hal kedua masih di tahun 2018 ada kejadian yang nggak konyol lagi. Dulu sempat heboh tentang berita hujan. Nah ini yang tadi kita bahas, cuman kita skip aja ya lah ya. Tadi sudah dibahas.
Mana ada masyarakat daerah lainnya yang kepikiran buat meresmikan mata uang sendiri. Udah gitu mata uang dari negara lain pula ada. Seperti pada Zaim Saidi, pencetus dinar dirham Depok yang jadi tersangka. Nah, ini gue nggak tahu maksudnya gimana. Jadi dia punya toko gitu. Nah, tapi transaksinya pakai dinar sama dirham doang. Oh, iya. Jadi nggak pakai rupiah. Gua nggak tahu motifnya apa, tapi itu nggak. Nah, sekarang sebagai anak-anak yang berhubungan pada keuangan, ya, Anda sendiri kan berhubungan dengan keuangan, nantinya kerja. Sekarang saya mau nanya, dirham sama Indonesia harganya lebih murah mana? Oh, gua nggak tahu udah di mana. Ini apakah ini Pak Zaim apa siapa ya? Wah, gua nggak tahu dah. Oke, skip aja, skip. Gua nggak tahu. Oke, ini yang kelima. Jangan lupakan yang satu ini. Viral kabar seorang laki-laki bernama Ahmad Musadek yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Gue tahu ini. Gue tahu ini. Wow. Jadi dia ngaku-ngaku nabi. Nabi. Dan gimana ya? Gue bisa bilang Depok tuh beberapa masih percaya sama hal gaib. Kan katanya. Contohnya seperti yang babi ngepet tadi. Contohnya itu babi ngepet. Entah kita bahas di ayo yang babi ngepet. Kalau menurut gue gimana ya, mereka tuh percaya sama yang gaib-gaib gitu dan jadi kesannya kayak mereka itu ya udah mereka percaya aja gitu loh. Iya. Kalau kata waktu itu gue baca di artikel, Depok tuh kalau bisa dibilang kota yang masih rasa desa. Dan gue akuin itu. Masih dingin-dinginnya ya. Ada dingin-dinginnya. Nggak dingin-dingin anjing, udah nggak ada dingin-dingin. Blok. Kan misalnya kan kalau yang daerah yang Nggak ada, udah nggak ada dingin. Udah nggak, oke. Panas terus. Panas dan polusi ya. Waduh, iya jelas tuh. Apalagi di Margonda. Seperti sama Jakarta, polusinya juga itu. Wow. Ini pokoknya dia ngaku-ngaku jadi nabi, gitu intinya. Oke, kita lanjut. Dia tuh kayak yang dulu tuh yang dijamin terobosan unik kayak yang satu ini nggak akan ada di daerah lain. Cuma wali kota di tempat ini kepikiran yang pasang lagu di lampu merah. Oh, tadi sudah kita bahas juga ya. Nggak penting. Pakai generator di lampu merah, pas merah lagunya dia semua. Nah, kita nggak tahu lagunya apa, Blackpink kah? Enggak. Ada lagunya wali kotanya ini. Wali kotanya bikin lagu. Wow, terbaik. Lu bisa cek di YouTube. Daripada pasang lagu wali kota itu mending isi lagu yang nasionalis lah atau enggak lagu-lagu daerah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia mengenai lagu-lagu daerah Indonesia dan lagu-lagu nasionalisme untuk meningkatkan rasa nasionalisme, Pak. Seperti itu. Betul. Daripada anak-anak sekarang dengerinnya How You Like That tereret sebenarnya nggak masalah. Atau enggak ya dengerinnya lagu TikTok semua. Ya sebenarnya menurut gue nggak masalah kalau lagu dari TikTok lagu ini tuh cuma lagu wali kotanya nih maaf bukannya gue ngatain tapi kurang gitu loh. Iya. Lu bisa dengar sendiri aja entah. Oke. Kita di sini tidak mau muter lagu wali kotanya ya. Iya. Kita next ke selanjutnya. Cuman di Depok pula ada gerakan makan pakai tangan kanan. Ini kebalikan jati diri bangsa dengan membiasakan makan minum dengan menggunakan tangan kanan. Enggak, gue belum ngeliat kampanyenya jujur. Gue belum ngeliat kampanye gue. Ini lucu sekali. Enggak, gue udah pernah dengar ininya slogannya ini. Karena di Depok tuh punya slogan-slogan aneh, jujur. Aduh. Depok, ini salah satu contoh ya sebenarnya. Membiasakan makan dengan tangan kanan. Enggak, lu tau nggak motif di belakang dia makin ini biar apa? Kenapa? Jujur, karena tangan kanan jujur. Kan tangan kanan kan biasa salaman pakai tangan kanan, ya kan? Iya. Jujur, gitu. Jadi kalau tangan kiri itu jorok maksudnya. Kita cepok pakai tangan kiri gitu. Iya. Jadi jorok. Jadi nggak bersih. Jadi ya nggak bersih. Nah itu. Motifnya itu cuma kenapa membiasakan makan dan minum dengan tangan kanan? Itu sebuah jokes yang sudah lama kemudian dikembangkan jadi lucu ya. Dan di Depok nih ada sebuah kebijakan mungkin nggak banyak yang tahu ya. Apa tuh? Hari tanpa nasi. Hari tanpa nasi. Wow. Yeah. Padahal orang Indonesia itu terkenal kalau tidak makan nasi itu tidak nendang.
Makanya bahkan nggak ngaruh juga itu slogan itu nggak ngaruh sampai sekarang juga hari tanpa nasi juga nggak jalan. Iya, oke, kita lanjut saja. Ya, ini nggak. Kita lanjut. Meski nggak bisa dibanggakan juga, tapi nama Depok ini semakin terkenal karena mencuat kasus Reinhard Sinaga. Maaf. Tadi aku baca slide atasnya dulu deh. Ini kan masih di Depok gitu loh, masih ke sana. Oke, Depok. Iya, masih kesannya oke. Ini kenapa jadi kayak, aduh. Lalu apa hubungannya dengan kasusnya si Reinhard? Emang kenapa kalau Reinhard tinggal di Depok? Iya, tuh, ya kan kesannya jadi wah kota gay. Katanya gitu, kota. Waktu itu banyak Pak yang bilang, ih Depok ya kota gay. Astaga, Tuhan. Ya, sejak ya sama kayak waktu itu kan apa? Kenapa ya Tuhan? Apa? Gara-gara Reinhard ini gay ini dan dia pemerkosa gitu kan, terus bilang gua apa? Gue di Depok gitu bilang, oh berarti lo temennya Reinhard. Waduh. Wah. Tapi jangan lu temennya Reinhard. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, ini topik yang ke-10. Sama kayak waktu itu COVID loh, Pak. Kan COVID Kenapa? Dari Depok. Terus bilang, wah jangan lu bawa COVID. Sama konsepnya sama. Iya. Mengerti. Ya. Oke, ini yang ke-11. Waduh, timeline sejarah Depok. Coba kita lihat. Dari 1992 sampai 2021. Aduh, tolonglah. 1992 Ayu Ting Ting lahir. Ya. Kemudian 1993 kemunculan Pocong. Sebenarnya bukannya Pocong dari dulu ya? Iya, cuma mungkin muncul wujudnya di sini. Pas tahun 93. Lalu 1994 Kuntilanak pohon nangka. Enggak, maaf, bentar. Gue interupsi dulu. Kau nggak gaib, nggak jelas, sumpah. Kau nggak gaib, nggak jelas topiknya, sumpah. Lu coba nih, baca nih 95. Pembangunan fasilitas roket nuklir. Matamu, roket nuklir. Ternyata kau yang masjid Kubah. Indonesia, kalau menurut gue teknologinya masih belum bisa untuk bikin nuklir ya. Benar ya. Benar. Kenapa ini pembangunan fasilitas roket nuklir? Makanya. Ternyata Tower Masjid Kubah, Mas. Lalu 1997 munculnya tuyul. Lalu 1999 itu Depok memisahkan diri dari Bogor. Oke. Sehingga saya memang Depok sama Bogor emang terpisah. Enggak, dulu tuh satu. Dulu tuh Kabupaten Bogor, kita Depok. Depok tuh dalam Kabupaten Bogor. Oh iya. Terus sekarang jadi kabupaten administrasi bebas. Oh, oke. 2023 vampir. Maaf. Dari Depok misalkan dari Bogor itu vampir. Maaf. Ya. Vampir bagaimana ya, Pak? Gue nggak tahu gimana. Mungkin Depok terlalu banyak kampret kali ya. Terlalu banyak kampret ya. Banyak terbang gitu ya, banyak kampret ya. 2024 kolor hijau. Oh iya, 2004 itu kolor hijau. Oke, next. 2008 babi ngepet. Oke. 2012 itu adanya kelahiran begal. Lalu 2016 yang tadi sudah dibahas, Musadek mengaku-ngaku sebagai nabi. Nabi. Itu yang nabi masuk. Nah, 2017 ini keranda terbang. Ini seperti pada film Azab ya. Iya, makanya ini gaib-gaib. Iya ya. Jangan-jangan film Azab ini terinspirasi dari kota Depok. Bisa jadi. Keranda terbang, terus jenazahnya jatuh, jenazahnya jatuh, ketimpa tabung gas gitu mungkin. Oke. Next. Lalu 2019 ada lagi Winardi mengaku Imam Mahdi. Waduh. Gua nggak mau tanggepin yang ini. Banyak yang jadi banyak yang ada yang kelahiran nabi maupun jadi kelahiran nabi jadi imam juga ya. Oke, kasus 2020 kasus COVID pertama memang kasus COVID pertama dari Depok ya. Padahal tuh di Kemang. Gua masih kesel. Oh, dekat daerah rumahnya Tasya ya, Bung. Nah, yang kemudian 2021 yang tadi selalu saya bilang babi ngepet. Nah, ini babi ngepet Depok. Oke. Oke, Kiko. Menurut Anda tanggapannya bagaimana melihat
timeline sejarah Depok dari 1992 sampai 2021. Apa tanggapannya? Nggak ada benarnya, sumpah. Tapi yang ini mungkin berita lucu ya nih sebenarnya. Lu tau nggak orang yang beli babi ngepet itu di mana? Di mana? Dari grup Facebook. Nama grupnya tau apa? Apa? Komunitas Pecinta Kucing. Komunitas pecinta kucing. Iya. Tapi belinya babi. Iya, mungkin dia nggak bisa bedain mana kucing mana babi. Tapi gue nggak tahu. Iya. Jangan itu yang dibeli kucing selama ini kucing, tapi hewan yang bunyinya meong itu babi. Nah, waduh. Nah, saya tidak. Soalnya kalau di sini tuh gimana? Kalau ada muncul babi aja udah dikira babi ngepet gitu loh. Padahal emang di Depok ada anak babi. Nah, orang yang bikin kronologi yang babi ngepet itu ya, yang intinya dia iri kepada tetangga itu terancam diusir dari kampung. Sudah diusir. Sudah diusir. Nah, makanya pesan dari saya, tolong jangan bikin kayak gitu ya. Tolong. Walaupun dia begitu, walaupun dia tidak dilihat tidak kerja, tapi banyak duit, kan siapa tahu dia kan investasi online. Iya. Main saham kah, main Bitcoin kah, ataupun dia pun jualan online. Seperti itu. Jangan disangka walaupun dia dia cuma di rumah doang tuh cuma alasannya ngepet aja, jagain lilin aja. Enggak begitu, teman-teman. Iya, ya. Jangan gimana ya? Jangan anggapan itu babi ngepet. Siapa tahu dia tuyul. Nah, enggak gitu juga dong. Ini kita lagi menasihati. Iya. Makanya di daerah-daerahnya Karel tuh tidak ada babi ngepet. Tahu nggak kenapa? Karena kita semua makan babi. Nah iya. Kalau di sini kan babi ngepet, heboh. Kalau di sana pakai tuyul. Enggak juga sih. Enggak pakai tuyul. Tapi tuyul bisa nggak sih diajarin buat nyolong Bitcoin gitu? Atau saham. Tapi jadi Depok itu emang dari segala positif dan negatifnya, walaupun banyak negatifnya, itu ada kota yang tidak hebat juga sih sebenarnya. Maksudnya kota yang sebagai penunjang Jakarta yang besar gitu loh. Iya. Walaupun jadi ngatain walaupun kita ngatain Depok, kita jatuhin Depok. Tapi kota Jakarta tanpa Depok itu tidak lengkap. Tanpa Bodetabek. Intinya kota-kota Bodetabek, betul? Betul. Dan Depok tuh ada salah satu yang besar gitu lah ya. Daripada Bekasi atau Tangerang bahkan. Karena kenapa? Orang-orang kan pada kerja. Nah, orang-orang Depok pada kerja ke Jakarta, mencari kerja di Jakarta, gitu. Nah, seperti dalam pelajaran geografi, klasik. Kota Jakarta itu, ya kalau siang itu padat, buat penduduknya itu tinggi. Tapi kalau malam hari berkurang, karena kan kalau siang kan dihitung dari orang-orang yang bekerja dari luar Bekasi, Tangerang, Bogor, Depok, seperti dan juga yang berkuliah, kalau kuliah di Jakarta kayak Shenis, kayak Kiko semua, itu kan mereka kan dari Depok. Penganalogi yang buruk sekali ya, maaf. Jadi tidak lengkap tanpa kota Depok dan sekitarnya. Seperti itu. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja dari topik hari ini. 8 keajaiban dunia yang ke-8 Depok. Waduh, masuk UNESCO ya. Maaf, apa yang mau dimasukin UNESCO ya. Apa yang mau dimasukin dari UNESCO? Ya, mungkin itu saja untuk topik hari ini. Ya, walaupun kita berdua tapi kita kejar tayang ya. Demi kalian, walaupun yang nonton sedikit. Enggak demi kalian. Yang nggak lupa cara ngedit aja. Iya. Oke semuanya, don't forget to like, comment, dan subscribe. Aduh, gak biasa gue ngomong kayak gini. Biasanya kan Feby yang ngomong. Iya. Masa don't forget like, comment, dan subscribe. Kita nggak ngajak Feby sama Tasya. Kenapa? Makin dia hosting Depok. Wah, iya juga. Iya. Apalagi Tasya sering roasting apa Depok juga ya. Masalahnya gue nggak bisa roasting balik gitu jatuhnya. Nah, kalau kita roasting karena jangan udah
udah mau penutup ya. Ya, oke lanjut. Terima kasih yang sudah mendukung. Dengarkan kita juga di Spotify. Di mana lagi, Kik, selain di Spotify? Di Google Podcast, di Apple Podcast ada juga. Nih, Wah. kita canggih dong. Cuma nggak ada yang dengar aja di situ. Jangan lupa dengarkan di situ juga ya. Iya. Oke, bye-bye. Bye-bye.